杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun ini bukan masalah yang merepotkan. Mudah bagi Yangke yang telah dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Jadi dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Yangke menarik kesadarannya dan berkata sambil tersenyum. Oke. Leng San perlahan membuka matanya dan menatap Yangke dengan tatapan kosong, dan suasana hatinya juga sangat halus. Meskipun mendapatkan kembali kebebasan, seharusnya menjadi peristiwa membahagiakan yang patut dirayakan. Tetapi Leng San selalu merasa ada sesuatu yang tiba-tiba hilang dari dirinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Terima kasih. Leng San berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Mulai sekarang, dia dan Yangke tidak memiliki kontak sama sekali. Setelah perebutan warisan selesai, dia mungkin kembali ke lembah Raja Hantu bersama teman-temannya, dan tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Zhongdu dan kota perang lagi. Seharusnya begitu. Yangke mengangguk ringan. Leng San tersenyum diam-diam, berbalik dan berjalan keluar. Di luar rumah, iblis tua terkekeh. Nona Leng, selamat. Di luar dugaan, Leng San justru memelototinya, membuat iblis tua tiba-tiba bingung dan tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaannya. Iblis tua, masuklah. Yangke memanggil dari dalam rumah. Mendengar itu, iblis tua buru-buru masuk, membungkuk dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda punya instruksi lain? Anda juga duduk. Iblis tua terkejut dan segera menyadari apa yang akan dilakukan Yangke. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia menatapnya dengan tatapan kosong dan bergumam. Tuan muda, duduk saja, jangan banyak omong kosong. Kata Yangke perlahan, dan iblis tua juga pintar. Jadi dia dengan cepat bergegas duduk di depan Yangke, dengan ekspresi serius, gugup dan penuh harap. Lepaskan pertahanan laut kesadaran, kata Yangke ringan. Segera iblis tua dengan cepat menurutinya. Saat berikutnya, kesadaran spiritual Yangke menyerbu mencari benang jiwanya sendiri di lautan kesadaran. Setelah beberapa saat, Yangke dan iblis tua membuka mata mereka secara bersamaan. Tapi iblis tua tampak aneh dan malu. Yangke memandang iblis tua sambil tersenyum. Sepertinya saya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Baru saja dia menyerbu lautan kesadaran iblis tua, dan yang dia lihat hanyalah berwarna merah darah. Jelas lautan kesadaran iblis bumi seluruhnya disiram oleh darah, dan dipenuhi dengan energi jahat yang tak tertandingi. Tapi itu sekuat kesadaran Yangke saat ini, dan ada juga perasaan panik di dalam. Saat melakukan perjalanan melalui lautan kesadaran yang seperti darah, Yangke memiliki wawasan samar tentang beberapa pemikiran iblis tua yang mengganggu, termasuk pemikiran sebelumnya yang merugikan dirinya. Tapi bagaimanapun juga, semua orang adalah laki-laki dan Yangke tidak berani mengorek terlalu banyak. Jika tidak, maka akan terlalu menjijikkan. Jadi setelah menemukan benang jiwanya sendiri, dia buru-buru pergi. Namun iblis tua sangat malu. Tuan muda, mohon tenang. Itulah yang saya pikirkan sejak lama. Budak saat ini setia kepada Tuan muda Anda. Langit dan bumi dapat memberitahu Anda hal ini, dan matahari serta bulan dapat berekspresi. Oke. Yangke berdiri. Anda tidak perlu mengungkapkan kesetiaan Anda kepada saya. Jika saya tidak mempercaya Anda, saya tidak akan membiarkan Anda bebas. Tuan muda telah belajar dari ini. Iblis tua tergerak. Mulai sekarang, budak tua ini akan tetap melayani Tuan muda tanpa berpikir 2 kali. Yangke mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sepertinya iblis tua tidak berniat untuk segera pergi.
namun dia menggosok kedua tangan besarnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Yang Ke menoleh untuk melihatnya, menunggu kata-kata selanjutnya. Tuan muda, saya harus mengakui kesalahan saya kepada Anda. Iblis tua terkekeh. Jika itu masih mengacu pada pemikiran Anda sebelumnya, tidak perlu mengatakannya. Tidak. Iblis tua menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ini tentang metode Anda mengendalikan orang lain. Itulah metode Anda, jawab Yang Ke. Ya, itu metode budak tua itu. Iblis tua mengangguk berulang kali. Apakah itu dia, Leng San atau Zimo? Tindakan iblis tua lah yang memungkinkan Yang Ke mengendalikan mereka bertiga. Dalam proses ini, Yang Ke hanya bertugas menyediakan seutas benang jiwanya sendiri, kemudian duduk santai dan menikmati hasilnya, yang semuanya disumbangkan oleh iblis tua. Pada saat itu, kekuatan Yang Ke masih relatif rendah, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menanamkan tanda di pikiran orang lain. Bagaimana saya harus menggambarkan metode ini? Budak tua ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Iblis tua melirik Yang Ke dengan tenang. Dan melihat ekspresi diamnya, dia tidak bisa menahan perasaan tiba-tiba dan melanjutkan. Keuntungannya adalah kenyamanan tuan muda. Saya khawatir Anda juga menyadari bahwa dengan bantuan budak tua itu, saya dapat dengan mudah mengendalikan orang lain, hanya dengan seutas benang jiwa Anda. Apa kerugiannya? Yang Ke merasa ini adalah poin kuncinya. Dia belum pernah mendengar iblis tua mengatakan ini sebelumnya. Iblis tua menggaruk kepalanya karena malu, dan setelah beberapa lama dia berkata, kerugiannya adalah kedua belah pihak menderita. Bicaralah dengan jelas. Yang Ke merutkan kening. Jika kesadaran orang yang dikendalikan dihancurkan, maka tuan muda juga mungkin akan terluka. Iblis tua menggertakkan gigi dan mengatakan yang sebenarnya. Yang Ke terkejut saat mendengarnya, tapi dia menemukan jawabannya. Karena seutas benang jiwa saya masih ada di pikiran orang lain, kan? Tepat sekali. Untungnya, budak tua dan Nona Leng San selamat akhir-akhir ini. Iblis tua menyeka keringat dingin di dahinya dan berbisik. Tapi, ada gadis lain yang bernama Zimo. Yang Ke tertawa galak, mengetahui apa yang ingin dikatakan iblis tua. Jika tuan muda tidak nyaman, saya akan pergi ke kerajaan Tianlang sekarang dan membawanya ke sini, kata iblis tua cepat. Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Yang Ke melototinya. Meskipun kerajaan Tianlang tidak seluas dinasti Han, namun tetap menjadi tempat berkumpulnya para pejuang, dan istana Shen Luo tempat Zimo berada adalah kekuatan super di kerajaan Tianlang. Dan ada banyak orang-orang yang berada di atas alam kenaikan abadi. Meskipun iblis tua sangat kuat, ia tidak dapat menarik orang keluar dari istana Shen Luo. Lagi pula, dia tidak mengatakan hal ini pada dirinya sendiri sebelumnya, takut dia ingin menggunakan ini untuk menjatuhkannya. Tapi Yang Ke berpikir jernih dan tidak punya niat untuk mengejarnya. Dia bersedia mengatakan pada dirinya sendiri sekarang yang menunjukkan kejujuran dan kesetiaannya. Terlebih lagi, dalam pandangan Yang Ke, ini bukanlah masalah besar. Selama Zimo tidak mati, dia tidak akan terluka. Ayo pergi ke sana ketika kita punya waktu nanti. Yang Ke menghela nafas. Iya. Iblis tua tampak bersalah dan hanya bisa mengangguk, karena tidak masalah jika kesadaran spiritual seseorang ditanamkan ke dalam pikiran orang lain. Yang Ke hanya bisa menunggu sampai pertarungan memperebutkan warisan selesai dan melihat apakah dia punya waktu luang untuk mencari Zimo. Lagi pula, memikirkan wanita yang terbuka dan berani itu, Yang Ke tidak bisa tidak terlihat aneh. Saat dia di tempat aneh itu, dia hampir menjemputnya. Hanya saja orang-orang muda tidak ada hubungannya. Jadi Yang Ke menggelengkan kepalanya berulang kali. 2 hari kemudian, dini hari, sekelompok tamu tak diundang datang ke rumah Yang Ke. Para penjaga di luar rumah dengan tergesa-gesa melaporkan. Dan ketika Yang Ke tiba di aula samping, dia terkejut saat menemukan bahwa penatua Yang Zhen dari aula penatua keluarga yang sebenarnya telah tiba secara langsung dan sedang duduk di kursi depan.
dan yang menemaninya adalah beberapa orang yang belum pernah dilihat Yang Ke sebelumnya. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa, setidaknya pada tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi, dan ada sekitar 4 atau 5 orang. Sambil mengerutkan kening, Yang Ke melangkah maju dan memberi hormat. Saya telah bertemu dengan para tetua. Yang Zhen sedikit mengangguk dengan ekspresi serius. Tetua, siapa ini? Yang Ke memandang orang lain dan bertanya. Mereka semua adalah tetua keluarga yang saya. Yang Zhen menjelaskan. Anggota aula penatua keluarga Yang bukan hanya orang tua jahat yang pernah dilihat Yang Ke. Orang-orang itu telah memberikan kontribusi besar terhadap kerja keras keluarga Yang. Ketika mereka lebih tua, mereka diberi kursi penatua dan duduk di aula penatua. Selain menangani beberapa tugas, mereka tinggal menikmati sisa hidup mereka. Tapi ada kelompok tetua lain yang benar-benar mengatur urusan keluarga Yang. Orang-orang inilah yang memegang kekuasaan keluarga Yang. Sama seperti orang-orang di depan Yang Ke ini. Mendengar itu, Yang Ke sedikit mengangguk dan menyapa mereka satu persatu. Namun semua orang itu memasang ekspresi merendahkan dan tidak menanggapi. Tapi Yang Ke juga tidak menganggapnya serius. Sebagian besar eksekutif puncak keluarga Yang juga seperti ini. Tidak hanya keluarga Yang, tetapi ke-8 keluarga juga seperti ini. Bolehkah saya bertanya, nasihat apa yang diberikan para tetua ketika dia datang ke rumah saya kali ini? Yang Ke bertanya dengan suara yang dalam, dengan firasat buruk di hatinya. Terakhir kali Yang Ke dipanggil kembali oleh keluarganya karena masalah prajurit darah. Tapi kali ini beberapa tetua datang sendiri. Tentu saja masalahnya lebih serius dari sebelumnya. Jika tidak, maka tidak akan pernah seperti ini. Bertanya dengan sadar. Yang Zhen mendengus dingin dan berteriak dengan anggun. Anda membunuh ahli waris keluarga Nan dan keluarga Xiang di depan puluhan ribu orang di kota perang. Dan itu sangat melanggar hukum. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah seorang yang tak tersentuh? Apakah ini alasannya? Yang Ke memandang Yang Zhen dengan heran dan terkekeh. Apakah para tetua terlalu membuat keributan? Apakah Anda membuat keributan? Seorang pria berjubah biru di sebelah kiri tiba-tiba berteriak dengan dingin. Mereka adalah pewaris dari 2 keluarga kelas 1 dan mereka bukan hanya kucing dan anjing yang bisa dibunuh begitu saja. Bagi saya, mereka tidak berbeda dengan kucing dan anjing. Yang Ke menoleh untuk melihat orang yang berbicara dengan cibiran di sudut mulutnya. Merajalela! Pria itu mendengus dingin dan yang lainnya perlahan menggelengkan kepala. Dengan kekecewaan di wajah mereka, mereka telah berada di Jiangdu, tetapi mereka juga memperhatikan situasi di kota perang setiap hari. Dilihat dari kinerja Yang Ke di masa lalu, orang-orang ini menganggapnya sebagai kandidat yang dapat diandalkan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Tapi sekarang setelah mereka bertemu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini sebenarnya adalah anak laki-laki yang agak sombong. Jadi kekecewaan mereka tidak bisa dihindari. Meskipun keluarga yang sombong dan mendominasi, mereka tidak akan melakukan apapun yang menyinggung perasaan publik. Kali ini, Yang Ke membunuh 2 ahli waris keluarga kelas 1 dalam perebutan warisan yang tidak diragukan lagi melanggar tabu. Dengan cara ini, jika keluarga yang memimpin pertempuran untuk merebut keturunan langsung di masa depan, keluarga mana yang berani mengirim orang untuk berpartisipasi? Justru karena kehidupan para tuan dan nyonya muda dari keluarga besar tidak akan terancam jika mereka berpartisipasi. Mereka dapat mengasah diri dan memiliki nilai investasi, sehingga setiap kali mereka bersaing untuk mendapatkan hak untuk mewarisi tahta, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas masuk. Sekarang Yang Ke telah melakukan ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada dunia, tidak ada yang berani mendukungnya di masa depan. Lalu mengapa akan ada pertempuran untuk merebut warisan? Anda berani membunuh ahli waris lain hanya karena Anda adalah murid langsung keluarga Yang. Apa yang Anda lakukan membuat keluarga menjadi sangat dingin dan pasif.
Seorang wanita parubaya yang tampak berusia 40-an atau 50-an memandang Yang Ke dengan dingin. Kemudian berkata dengan suara serak, tapi dia tidak jelek. Namun meskipun dia wanita dewasa, dia cukup menawan. Tapi suara itu entah kenapa membuat orang merasa sangat tidak nyaman saat mendengarnya. Bahkan jika saya bukan murid langsung keluarga Yang, kedua orang itu akan mati jika mereka menyinggung perasaan saya. Cahaya dingin dan tegas melintas di mata Yang Ke. Mendengar itu, beberapa tetua terus menggelengkan kepala dan wanita itu berkata, "Sepertinya itu tidak masuk akal sama sekali bagi Anda. Tetua kota, tolong beritahu saya." Yang Zhen mengangguk ringan, menerima kata-katanya dan berkata, "Yang Ke, Anda memang sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Anda masih muda dan energik. Saya mengerti, saya juga memiliki pengalaman seperti itu. Jadi saya juga tidak akan pergi untuk menuduh Anda melakukan apapun. Tetapi sebagai seorang pria, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan." "Bagaimana saya bisa dimintai pertanggungjawaban?" Yang Ke tersenyum. "Mungkinkah kedua keluarga itu ingin saya membayar dengan nyawa saya?" Yang Zhen sedikit mengangguk. Orang-orang dari keluarga Nan dan keluarga Xiang tiba di Zhongdu beberapa hari lalu, kemudian memasuki keluarga Yang, dan ini memang yang mereka maksud. Apa maksud keluarga itu? Yang Ke memiliki senyum lucu di wajahnya. Tentu saja tidak mungkin bagi keluarga untuk menyetujui permintaan kasar seperti itu. Yang Zhen mendengus dingin. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan berat badan mereka sendiri dan mereka sebenarnya ingin nyawa anggota keluarga yang membayarnya. Itu konyol. Wajah Yang Ke tanpa ekspresi. Penolakan keluarga atas permintaan mereka bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi kehormatan keluarga. Dan Yang Ke tidak mengetahui hal ini dengan jelas. Jika bukan dia, melainkan anak-anak keluarga yang lainnya yang melakukan hal seperti itu, keluarga yang akan melindunginya. Jadi Yang Ke tidak bermaksud bersyukur. Tetapi masalah ini harus diselesaikan. Jika tidak, keluarga yang tidak akan mampu melawan dunia luar. Yang Zhen berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga memerintahkan Anda untuk meminta maaf kepada kedua keluarga itu." "Minta maaf?" Yang Ke menyipitkan matanya. "Iya," jawab Yang Zhen dengan dingin. "Bagaimana jika saya menolak?" kata Yang Ke sambil mencibir. "Ini perintah dari keluarga." Pria berbaju biru itu berteriak dengan suara yang dalam. "Beraninya Anda menolak? Jadi bagaimana dengan perintah keluarga?" Yang Ke melirik ke arahnya. "Apakah Anda ingin berkhianat?" Pria itu mencibir lagi dan lagi. "Saya sudah lama mendengar bahwa Anda nakal dan sulit diatur, tapi saya tidak menyangka Anda akan menjadi lebih buruk dari rumor yang beredar. Saya datang ke sini secara khusus kali ini untuk memberi Anda wajah yang cukup. Jangan bermain api untuk memutilasi diri sendiri." Saat dia berbicara, auranya tiba-tiba meledak dan dia menatap Yang Ke. Saat berikutnya, kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan paksaan yang kuat datang dari segala arah, menutupi seluruh aula samping, yang membuat aula samping berguncang beberapa saat dan banyak pasir bergemerisik di area atas. Kemudian aura yang terpancar dari pria berkemeja biru itu seketika hancur oleh kesadaran spiritual dan paksaan tersebut, seperti salju musim semi di bawah terik matahari. Sehingga beberapa tetua tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, seolah-olah mereka tiba-tiba teringat bahwa ada banyak prajurit kuat berkumpul di rumah Yang Ke, dan mereka menggunakan kekuatan untuk berdemonstrasi di sini. Yang terasa seperti mereka hanya mencoba melakukan apa yang mereka inginkan. "Semuanya, mundur!" Yang Ke berteriak dengan marah, kemudian tekanan mengerikan itu menghilang seketika, dan semua kesadaran spiritual itu ditarik kembali. Namun pria berpakaian biru itu tidak bisa menahan keringat menetes dari dahinya. Memandang Yang Ke dengan ekspresi rumit. Dia adalah tetua keluarga Yang dan memegang kekuasaan besar. Statusnya dapat digambarkan di bawah 1 orang atau di atas 10.000 orang. Dia pikir datang ke rumah Yang Ke untuk menyampaikan perintah kepadanya
hanyalah pekerjaan mudah. Tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya, tapi hal ini cukup berbahaya. Yang menunjukkan prestise anak laki-laki di depannya di antara orang-orang kuat di mansion, tampaknya telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jadi tidak heran jika kepala keluarga menyuruh beberapa sesepuh untuk berkumpul. Awalnya dia mengira akan sedikit ribut, namun sekarang tampaknya sang kepala keluarga berpandangan jauh ke depan. Jika dia diminta datang sendiri untuk mengantarkan pesanan, belum tentu bocah ini akan memperhatikannya. Siapa nama tetua ini? Yangke menatapnya dan bertanya. Wei Qing. Tanpa sadar tetua itu mengikuti kata-kata Yangke dan ketika dia sadar wajahnya tiba-tiba memerah. Beberapa tetua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata dan penilaian mereka terhadap Wei Qing sangat berkurang. Penatua Wei. Jejak rasa jijik melintas di mata Yangke dan dia berkata dengan dingin. Tolong jangan tunjukkan kekuatan halus Anda di rumah saya karena orang-orang di rumah saya ini semuanya adalah orang-orang berbahaya. Mendengar itu, ekspresi Wei Qing terus berubah menjadi ketakutan. Cukup! Yang Jin berteriak dengan marah, menatap Yangke dengan tatapan dingin. Meskipun penatua Wei bukan dari keluarga yang saya, dia telah memberikan banyak kontribusi besar dalam tahun-tahun ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisi sesepuh. Jadi itu bukan terserah Anda memfitnah dan meremehkannya. Jika Anda memfitnah dan meremehkan istana tetua, bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Yangke berhenti berbicara dan tampak acuh tak acuh. Penting untuk membicarakan banyak hal. Wanita itu dengan cepat mengingatkannya bahwa ketika semua orang datang kali ini, mereka sudah mendiskusikan cara memberi tekanan pada Yangke di jalan. Beberapa orang setia, beberapa tidak setia, dan beberapa tetua mengambil tindakan. Pada saat yang sama, mereka takut tidak mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tanpa diduga, setelah mengucapkan beberapa patah kata, Yangke akan mengubah topik pembicaraan ke arah lain. Apakah ini terus berlanjut? Saya khawatir ini akan sulit diakhiri, kata Yangke sambil mencibir. Orang ini benar-benar tahu cara memimpin orang lain. Wanita itu mau tak mau melirik Yangke dengan penuh minat, namun sikapnya benar-benar membuat orang marah. Pantas saja Wei Qing tidak bisa menahannya. Sebagai murid keluarga Yang, dia berani mengabaikan perintah keluarga dan menentang tetua klan. Apakah ini masih murid keluarga Yang? Iya, penting untuk membicarakan banyak hal. Yang Jin juga tiba-tiba terkejut, segera menjadi waspada dan berkata dengan wajah tegas. Mari kita bicarakan urusan keluarga Xiang Nan untuk saat ini. Yangke, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ada iblis jahat yang kuat di rumah Anda, kan? Iya, jawab Yangke singkat. Apakah dia berasal dari negeri jahat awan biru? Tidak, saya sudah menjelaskan hal ini kepada Tetua Agung Wil Feng Shen. Yangke mendengus dingin, Yang Shen mengangguk. Tentu saja saya tahu ini. Kami juga telah mengirim orang ke tanah Jacang Yun untuk menanyakannya. Meskipun dari informasi yang diperoleh, sepertinya dia bukan dari tanah Jacang Yun. Tetapi informasinya bisa dipalsukan dan tidak bisa dianggap benar. Anda bilang dia bukan dari negeri jahat awan biru. Lalu dari mana asalnya? Saya tidak tahu. Yangke menggelengkan kepalanya. Wei Qing tetap diam, tetapi orang lain berpakaian kuning mendengus dingin. Anda tidak tahu, tapi mengapa Anda menerimanya? Saya mendengar bahwa dia dan Anda adalah tuan dan pelayan. Saya bukanlah orang yang suka mengorek rahasia orang lain. Setiap orang mempunyai rahasia di hati mereka. Bukankah begitu, tetua? Jika saya bertanya sekarang, apakah Anda bersedia menceritakan semua tentang diri Anda kepada saya? Sombong! Pria itu menjadi geram dan menampar kursi itu dengan marah. Yang Zhen meluruskan tangannya dan menekannya dengan ringan. Dia tahu bahwa tidak ada tetua yang datang ke sini yang bisa menjadi lawan Yangke dalam hal pertarungan langsung. Karena hanya dengan satu atau dua kata, anak ini bisa membuat para tetua yang biasanya menyendiri menjadi tertekan. Sehingga para tetua juga memiliki mentalitas yang tidak seimbang.
Kesampingkan hal ini untuk saat ini. Yang Ke, Anda memang murid dari Pavilion Lingsho, kan? Iya. Yang Ke menurutkan kening. Jelas dia akan menyadari apa yang ingin dilakukan Yang Sen. Sisa-sisa murid dari Pavilion Lingsho, apakah orang-orang itu ada di rumah Anda sekarang? Ada. Yang Ke menjawab sambil menyipitkan alis sedikit. Pavilion Lingsho adalah sekte jahat. Ada begitu banyak anggota sekte jahat berkumpul di rumah Anda, termasuk beberapa orang dari Lembah Raja Hantu. Saya tidak akan menyebutkan ini untuk saat ini. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda pernah mempraktekkan seni jahat? Pada akhirnya, mata Yang Zen berangsur-angsur menjadi berbahaya, menatap Yang Ke dengan agresif. Yang Ke mengangkat sudut mulutnya dan bertanya, "Jika saya mengatakan bahwa saya belum pernah berlatih, apakah para tetua akan mempercayainya?" Semua orang menggelengkan kepala perlahan. Jelas, kurang dari 10 hari yang lalu, Yang Ke dipromosikan ke alam kenaikan abadi, dan energi jahat yang keluar dari tubuhnya menyebar ke seluruh kota perang, menyebabkan banyak orang merasa ketakutan dan terlibat dalam pikiran mereka. Jadi semua orang mengira Yang Ke telah mempraktekkan keterampilan jahat. Bahkan jika dia menyangkalnya sekarang, itu tidak akan berpengaruh. Kalau begitu, saya tidak perlu menjawab. Jelas, mereka telah memutuskan bahwa Yang Ke mempraktekkan keterampilan jahat dan tidak peduli seberapa banyak orang yang mengatakannya. Itu tidak akan ada gunanya dan hanya akan membuang-buang air liur. Oke, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Yang Zen menarik nafas dalam-dalam, wajahnya sedikit sedih dan berkata, "Yang Ke, sejujurnya saya tidak terlalu optimis tentang Anda dalam pertempuran untuk memperebutkan warisan. Karena kekuatan yang Anda tunjukkan terlalu kecil, tetapi Anda telah berulang kali menciptakan keajaiban. Saya semakin merasa bahwa Anda harus menjadi kepala keluarga yang berikutnya. Keluarga yang sangat besar, tetapi membengkak. Hanya di tangan orang-orang luar biasa, hanya dengan begitu Anda dapat melangkah lebih jauh, dan Anda adalah orang seperti itu." Yang lebih tua mengungkapkan cintanya. Yang Ke tampak sedikit terharu. "Tapi sekarang, saya harus bertanya." Yang Zen menarik nafas dengan lembut dan berteriak, "Yang Ke, apa yang ingin Anda lakukan?" Yang Ke menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Zen berdiri, berjalan menuju Yang Ke selangkah demi selangkah dan berkata, "Murid yang mengambil Pavilion Lingsho memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di Lembah Raja Hantu. Ada juga budak jahat yang tidak diketahui asal-usulnya di samping Anda. Anda berlatih keterampilan jahat dan hampir menjadi iblis. Tetapi Anda masih keras kepala. Beberapa hari yang lalu, Anda baru saja dipromosikan. Tetapi sekarang Anda telah mencapai alam kenaikan abadi tingkat kedua. Keterampilan jahat sungguh luar biasa. Yang Ke, katakan pada saya apa yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda ingin menggulingkan Zhongdu dan memberontak melawan 8 keluarga besar ini?" Yang Zen berjalan selangkah demi selangkah, menghitung setiap item satu persatu. Ketika dia membuka matanya, mata dia menatapnya seperti elang yang menarik perhatian orang. Gulingkan Zhongdu dan memberontak melawan 8 keluarga besar. Yang Ke tidak pernah berpikir, meskipun dia tidak memiliki rasa yang besar terhadap keluarga dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut garis warisan. Dia hanya ingin membersihkan nama sekte tersebut, tetapi dia tidak memberontak sejauh ini. Jadi saat mendengar pertanyaan tegas Yang Sen, dia segera menyadari sesuatu. "Apakah ini yang keluarga pikirkan tentang saya?" Yang Ke menatap Yang Zen di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang Zen tampak tertekan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan salahkan keluarga karena berpikir terlalu buruk tentang Anda. Perilaku Anda akhir-akhir ini yang membuat orang harus memikirkan hal itu. Tidak dapat disangka bahwa Anda memang prospek yang bagus. Tetapi jika bibit yang baik berubah menjadi monster, keluarga tidak keberatan membuangnya untuk menjaga kemurnian keluarga." Setelah jeda, Yang Zen menghela nafas lagi. "Jika hanya keluarga yang khawatir, lebih mudah untuk mendiskusikannya. Paling buruk, biarkan para tetua dan penguasa klan menggunakan keterampilan mistik untuk melarutkan roh jahat di tubuh Anda.
dan membebaskan Anda dari kekhawatiran. Tapi Anda tahu bahwa keluarga yang saya bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Mendengar itu, Yang Ke tampak dingin. Saya sebaiknya memberitahu Anda terus terang bahwa setelah Anda dipromosikan, ketujuh keluarga telah mengirim orang untuk berhubungan dengan keluarga Yang. Mereka juga sangat khawatir bahwa Anda akan menjadi seseorang yang seperti raja jahat. Yang Zhen menghela nafas dalam-dalam. Belajar dari masa lalu, Tuan Jia dan Anda dilahirkan di Pablum Lingshou. Anda telah mempraktekkan seni jahat dan kualifikasi Anda menantang surga. Sebelumnya ada penguasa jahat di Pablum Lingshou dan raja jahat itu masih berkeliaran dengan bebas di tanah jahat Changyun. Kekuatan magisnya mencapai surga dan keterampilan misteriusnya sangat mengerikan. Sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Dan Anda dan Tuan Jahat berasal dari asal yang sama. Lagi pula ada hubungannya antara paman dan keponakan. Satu raja jahat telah membuat 8 keluarga tidak berdaya jika yang kedua muncul. Yang Zhen menggelengkan kepalanya perlahan dengan rasa takut yang mendalam di wajahnya dan bahkan sorot mata Yang Ke menjadi menjijikkan. Faktor-faktor ini saling berhubungan. Mengapa Anda tidak membiarkannya khawatir? Apakah Anda khawatir saya akan menjadi raja jahat kedua? Yang Ke tampak muram. Iya. Dan kualifikasi Anda mungkin bahkan lebih kuat daripada yang disebut raja jahat. Jika Anda benar-benar sampai pada titik itu. Yang Zhen tersenyum pahit dan matanya menjadi bingung. Jelas begitu Yang Ke mencapai titik itu, 2 orang setingkat raja jahat tiba di ibu kota. Bagaimana 8 keluarga bisa melawan? Jadi para tetua lain yang hadir di sini juga penuh ketakutan dan mengerikan. Mereka sepertinya telah melihat pemandangan ibu kota pusat dihancurkan dan bumi mengerang. Dalam analisis terakhir, ini hanya dugaan Anda. Yang Ke tiba-tiba kehilangan minat untuk membela diri dan berkata dengan ringan, karena orang-orang di 8 keluarga semuanya bertele-tele dan keras kepala. Tahun-tahun hidup mereka yang menyendiri sehingga membuat mereka berpikir bahwa mereka selalu benar. Jadi mereka berpikir bahwa apapun yang mereka katakan, mereka tidak dapat mengubah pendapat dan kecurigaan mereka. Sekalipun hal itu dapat mengubah pikiran 1 atau 2 orang. Hal itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Gigit sejak awal, ini adalah rahasia 8 keluarga yang berdiri diam selama bertahun-tahun. Yang Zhen tampaknya jujur dan tulus, jadi 8 keluarga harus waspada terhadap Anda. Saya menempuh jalan saya sendiri. Sedikit sarkasme muncul dari sudut mulut Yang Ke. Saat itu, saya dilahirkan dengan tangan yang lemah dan tidak bisa mengikat ayam, apalagi berlatih. Ayah saya ingin saya masuk ke dalam kolam transformasi naga keluarga Yang, berharap untuk berubah menjadi naga, untuk membasuh sumsum untuk saya. Bahkan dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan mengajukan begitu banyak lamaran ke istana tetua, tetapi dia tidak pernah disetujui. Bahkan jika kontribusinya kepada keluarga cukup, inilah yang terjadi. Dan istana tetua justru memberikan tanggapan terhadap ayah saya, bahwa saya hanya sampah tidak berhak menyanyiakan khasiat kolam Huaolong. Yang Zhen tampak bingung. Dialah yang mengirim kembali lamaran yang diajukan tuan yang keempat. Sekarang Yang Ke telah mengungkit masalah lama lagi, sehingga dia tentu saja sedikit malu. Sekarang saya telah mencapai tingkat pencapaian kultivasi ini. Keluarga saya ingin menuding saya sebagai pemberontak. Jadi bukankah menurut Anda itu konyol? Wajah Yang Zhen pucat dan dia malu untuk menjawab. Yang Ke menambahkan, saya dipromosikan ke alam kenaikan abadi beberapa hari yang lalu. Jika bukan karena bantuan teman-teman dan para penatua saya, mungkin kultivasi saya akan langsung dilucuti oleh penatua tertinggi. Bahkan jika saya tidak mati, saya mungkin akan direduksi menjadi orang biasa. Jika keluarga Anda ingin menjaga saya, apakah Anda harus menghancurkan saya untuk menjaga penatua? Bukankah menurut Anda keluarga sudah bertindak terlalu jauh? Sombong! Zhen tidak bisa menahan amarahnya.
Keluarga adalah yang utama. Apa bedanya jika Anda mengorbankan diri Anda demi keluarga? Penatua memahami kebenaran dengan baik dan lurus, tetapi murid tidak dapat mengejarnya. Murid adalah orang yang relatif egois. Yangke tiba-tiba mengambil langkah maju dengan niat membunuh dan dengan dingin berkata, dalam hal ini, murid akan membantu beberapa tetua. Setelah membunuh beberapa tetua, saya akan mengaku bersalah kepada keluarga dan membiarkan keluarga menanganinya. Dengan cara ini, Anda dapat dianggap mengorbankan diri sendiri untuk keluarga. Warna semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka semua tiba-tiba berdiri, memandang Yangke dengan kewaspadaan dan ketakutan. Dan mereka diam-diam berkumpul. Yangke tertawa keras. Sesepuh tampaknya adalah orang yang egois. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, merasa malu dengan penampilan mereka barusan. Memang mudah untuk mengatakannya, namun ketika harus melakukannya, Anda mendapati bahwa hal itu tidak sesederhana kedengarannya. Mari kita bicarakan tentang bisnis. Wanita dengan suara serak itu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.